Sekarang kita lihat Nabi Musa. Nabi Musa, saya ambil dari kitab Kejadian pasal 25. Justru saya bawa antum ke Taurat. Bukan pernyataan Nabi Isa di Quran ya, Nabi Musa, tapi di Taurat. Lihat kalimatnya. Hai Israel, Tuhanmu adalah Allah, Tuhan yang esa. Musa alaihissalam, Nabi kita juga. Sekarang saya bawa ke kaum Nasrani. Ketik, buka internetnya, Yohanes pasal 17 ayat 3. Ketik Yohanes pasal 17 ayat 3. Lihat kalimatnya Yesus ini atau Nabi Isa kita itu. Inilah hidup kekal yang sebenarnya, bahwa mereka hanyalah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Pak, kalau kita mengacu ke bahasa asli kitab Yohanes tersebut, yaitu bahasa Yunani, nggak ada kata Allah, Pak. Yang ada Theos. Itu kalau kita mengacu ke bahasa salinannya atau sumber terjemahannya. Belum lagi kalau kita mengacu ke bahasa asli yang diucapkan oleh Yesus, yaitu bahasa Ibrani. Karena Yesus orang Yahudi, berbahasa Ibrani, bukan berbahasa Arab, Pak. Itu makin parah. Nggak ada kata Allah dalam bahasa Ibrani. Yang ada Adonai atau Elohim. Berangkat dari situ, sekarang saya mau nanya. Karena Bapak sepertinya cukup pede mengutip perkataan Musa dan Yesus tadi. Kira-kira apakah Bapak merasa atau menganggap Tuhan yang Bapak sembah itu sama dengan Tuhan yang diucapkan oleh Musa dan Yesus tadi? Kalau Bapak merasa sama, saya mau tunjukkan 3 hal ini, Pak. Dan ketiga hal ini berasal dari kitab suci orang Yahudi. Yang pertama, Tuhan yang disebutkan oleh Musa dan Yesus adalah Tuhan yang berupa roh. Itu satu. Yang kedua, Tuhan yang disebutkan oleh Musa dan Yesus adalah Tuhan yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupa dirinya. Supaya Bapak nangkap arah saya kemana, saya mau perjelas ini. Istilah tidak ada ciptaan yang menyerupai penciptanya itu nggak berlaku buat Tuhan orang Yahudi, Tuhan Israel. Karena manusia yang adalah ciptaan sedikit banyaknya memiliki gambaran dari sang penciptanya. Yang ketiga, Tuhan yang disebutkan oleh Musa dan Yesus tidak pernah tabu, nggak pernah alergi menyebut anak kepada manusia, termasuk kepada malaikat. Tapi Bapak perlu pahami ya, istilah anak di sini bukan anak biologis, bukan anak hasil persetubuhan laki-laki dan perempuan. Ya, semoga Bapak nggak punya pemahaman itu, karena ntar akan diketawai sama orang Kristen. Nah, dari ketiga ciri-ciri Tuhannya orang Yahudi ini, saya mau nanya, kira-kira apakah ketiga ciri-ciri itu juga merupakan ciri-ciri dari Tuhan yang Bapak sembah?